Ternyata tak ada kantor akuntan yang mau audit Formula E. Kejagung bakal ambil alih, Anies auto ngacir. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Netizen juga rupanya sudah nggak sabar sehingga selalu bertanya kepada KPK. Kapan Anies Baswedan ditangkap? Mereka rindu Anies pakai rompi oranye KPK sambil dadah-dadah seperti banyak koruptor lainnya yang malah bangga dengan korupsi karena itu kejahatan yang bergengsi. Sudah ada ditulis studi kelayakan awal, maka harus lebih diperdalam lagi gitu. Nah, jadi ini bukan cost benefit analysis, ini hanya laporan hasil pemeriksaan saja, tok gitu ya. Oke, fine. Jadi studi kelayakan akan dilanjutkan. Tadi Pak Syarif mengatakan begitu. Ini saya sambut baik, ya. Saya sambut baik. Walaupun memang ini agak aneh. Studi kelayakan baru dilakukan dan belum selesai. Padahal ini uang udah digelontorin beratus-ratus miliar. Gitu. Ini kan nggak kalau nalar kita masih sehat. Ini namanya penghinaan nalar. Lalu ada juga persoalan Formula E. Menurut PSI, renegosiasi ajang balap mobil listrik itu tidak transparan. DPRD tidak pernah dilibatkan. Dan tiba-tiba saja ada hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa PT Jakpro masih harus bayar kurang lebih 90 miliar rupiah kepada Formula E. Bahwa kegiatan ini terlalu dipaksakan. Jakpro kan mengklaim bahwa sudah 25%. Nah, tapi kita nggak tahu kualitasnya akan seperti apa. Karena ini kan balapan yang melibatkan nama Indonesia. Selain nama Jakarta, ada nama Indonesia yang dijual di sana. Jadi yang kami cermati ya jangan sampai karena tergesa-gesa terus nanti ada hal-hal yang akhirnya mencoreng citra Indonesia dan Jakarta itu sendiri. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak mengatakan tidak ada kantor akuntan yang mau mengaudit keuangan gelaran Formula E Jakarta. Ia menyebut informasi itu didapatkan saat rapat evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD atau P2 APBD DKI Jakarta pada pekan lalu. Ia pun berharap pemanggilan Anies terkait Formula E oleh KPK bisa memberi kejelasan atas ketertutupan pengelolaan keuangan Formula E atau maladministrasi yang terjadi. Dan KPK diharapkan mengerti aturan yang ada sebagai dasar mengetahui adanya keputusan gubernur yang melampaui wewenang. Kesewenang-wenangan ini diharapkan juga ditemukan dalam bentuk rupiah. Terpisah, Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto menyatakan sudah ada yang ditunjuk untuk mengaudit keuangan Formula E. Penunjukan dilakukan pekan ini. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Waode Herlina, sebelumnya juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menjelaskan laporan keuangan gelaran Formula E Jakarta secara transparan. Ia berkata hingga kini, Dewan belum menerima laporan untung rugi terkait ajang balap mobil listrik itu. Melihat kinerja KPK pada saat ini seperti menandakan bahwa kualitas lembaga anti rasuah tersebut tidak layak untuk diperhitungkan. Pasalnya sudah lama KPK mengendus adanya tindak pidana korupsi, namun sampai sekarang hanya masih dalam tahap penyelidikan. Maka dari itu, saya berharap Kejagung turun tangan dalam kasus ini. Karena dalam kinerjanya Kejagung sudah terbukti memberantas dan mengungkap kasus-kasus besar. Seperti halnya menyalip kinerja Polri dan KPK yang masih mengaku melakukan penyelidikan dengan mengumumkan penetapan tersangka mafia minyak goreng. Namun, dalam senyapnya Kejaksaan Agung berhasil mengungkap permainan kartel tingkat dewa yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia dengan kelangkaan dan melambungnya harga minyak goreng. Apresiasi dan jempol harusnya kita berikan atas keberanian Kejaksaan Agung dalam menetapkan tersangka mafia minyak goreng yang jadi awal pembuka siapa saja pemain-pemain berikutnya yang belum terungkap. Melihat keberanian Kejaksaan Agung, terutama ST Burhanuddin dalam mengumumkan langsung tersangka mafia minyak goreng ini, maka ada sedikit harapan jika Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, mengungkap kasus dugaan korupsi proyek Formula E yang mangkrak di tangan kepolisian dan KPK. Terutama KPK yang tidak kunjung mampu bekerja, mengungkap dan menetapkan siapa pelaku utamanya. Kalau sudah KPK tidak bisa menangani, maka harapannya ada pada Kejaksaan Agung memberikan kejutan dengan tiba-tiba mengumumkan siapa tersangka kasus korupsi ajang balapan listrik Formula E, bukan? Padahal jelas-jelas KPK dan pernyataan ini masih bisa dilihat di Om Google. Pernyataan KPK soal keseriusan menangani masalah ini, namun mengapa masih saja belum juga ditetapkan sebagai tersangka?
Karena kita tahu bahwa selain orang ini bermasalah dengan keuangan, dia juga bermasalah dengan politik identitas yang sudah jelas-jelas ia permainkan di DKI Jakarta untuk kemenangannya. Apalagi sekarang dia dinobatkan sebagai bapak kesetaraan oleh gereja. Safari politiknya begitu mengerikan karena yang dimainkan adalah politik identitas yang bakalan merusak tenun kebangsaan. KPK jangan jadi pengecut sampai-sampai Anies Baswedan pun ditakuti. Jangan kemakan sama kata-katanya karena kita tahu bahwa sudah banyak orang-orang penting di DKI Jakarta yang ditangkap dan saya duga itu dijadikan kambing hitam saja oleh atasannya. Entah bukti seperti apa yang dicari oleh KPK, banyak indikasi yang bisa ditelusuri untuk dijadikan bukti. Kekurangan pembayaran komitmen fee, turunnya komitmen fee secara tiba-tiba, hingga tidak adanya bukti pembayaran komitmen fee adalah beberapa indikasi. Kalau KPK kesulitan ya lebih baik serahkan saja kepada yang lebih mumpuni. Siapa tahu kalau diserahkan ke Kejaksaan Agung, buktinya bisa lebih cepat dicari. Janganlah KPK justru menjadi ajang kampanye gratis untuk Anies. Bagaimana menurut Anda? Gila, Polda Sulut nilang plus nahan 3 kapal laut RI. Pantesan ekspor Indonesia lambat. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Saya benar-benar gak habis pikir membaca berita yang dikirimkan oleh bapak saya tentang polisi yang menilang dan menahan 3 kapal laut RI yang sedang dalam misi ekspor karena alasan yang sangat sepele. Bagaimana ekspor Indonesia akan bisa meningkat jika di halaman rumah sendiri saja sudah dikerjain seperti ini? Berita itu dilansir oleh detik.com dengan judul polisi tahan 3 kapal ekspor di Sangihe. Pemilik ungkap alasannya sepele. Setelah saya baca, ternyata alasan penilangan dan penahanan ketiga kapal laut itu memang sangat sepele. Yaitu karena ketiga kapal laut itu parkir dulu di Pulau Tinakareng, Kepulauan Sangihe. Pada dokumen izin itu tertulis bahwa 3 kapal itu berangkat dari Tanuha menuju Filipina. Jadi saat 3 kapal laut itu parkir untuk berbelanja bekal keperluan anak buah kapal sebelum berlayar menuju tujuan. Terus para polisi itu menilang dan menahan ketiga kapal laut itu. Padahal dari segi dokumen perizinan dan lain sebagainya, semuanya sudah lengkap. Cuma karena masalah parkir untuk tujuan belanja bekal anak buah kapal selama berlayar. Polda Sulawesi Utara menyatakan tidak boleh transit, yang akhirnya menahan 3 kapal ekspor tersebut. Kok jadi seperti di jalan raya, di darat? Ya, polisi bisa menilang kapal laut karena salah parkir, ditahan pula. Memang ada lembaga kepolisian RI, ada yang disebut Korps Kepolisian Air, dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia, atau biasa disingkat Korpolairut Baharkam Polri, yang tugasnya adalah mendukung tugas-tugas kepolisian lewat air, atau sungai atau laut, dan udara. Hanya saja, di berita yang dilansir oleh detik.com, tidak disebutkan apakah polisi yang melakukan penilangan dan penahanan ketiga kapal laut RI itu adalah Korpolariut, atau polisi darat biasa. Dan kalau melihat tindakan polisi-polisi Polda Sulawesi Utara ini pada kapal yang akan berangkat ekspor seperti itu, kita jadi bertanya, apakah praktek-praktek penilangan dan penahanan seperti ini hanya terjadi di Pulau Tinakareng atau terjadi juga di seluruh pulau-pulau kecil singgahan kapal-kapal ekspor? Tidakkah saat ini yang namanya ekspor sedang menjadi program unggulan Presiden Jokowi? Duh, mentang-mentang jauh dari pusat pemerintahan. Kalau dari berita yang dilansir detik.com, kapal-kapal ekspor itu cukup terkendala untuk melepas dan melanjutkan misi ekspor mereka ke Filipina. Bahkan, informasi yang saya dapat dari sumber yang cukup dapat dipercaya, untuk melepas penahanan ketiga kapal ekspor tersebut, pemilik kapal harus membayar sejumlah uang denda tilang dan pelepasan kapal yang ditahan. Tapi di darat saja, kalau ditilang, polisi jarang melakukan penahanan ketika surat-surat kita seperti SIM dan STNK lengkap. Ya, begitulah, atau masalah sepele. Ibarat orang mau beli makanan atau bahan bakar, polisi-polisi itu juga sedang makan di situ. Lalu kapal kita ditahan, polisi tidak terima alasan kami parkir mau beli makan, kata Ridwan, sang pemilik kapal. Masalah kapal ekspor itu tidak hanya ada pada waktu saja, tapi juga masalah barang yang diangkut akan menjadi rusak jika polisi-polisi itu tidak segera menjawab atau menerangkan penahanan tersebut. Ini kan juga barangnya barang legal, bukan barang ilegal. Kalau mau diperiksa silahkan, gak ada masalah, semua dokumen lengkap, gak ada istilah kucing-kucingan, sambung Ridwan. Pejabat berwenang di Polda Sulawesi Utara yang berpangkat Kombes,
Saat dihubungi pihak media, mengatakan dirinya masih belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut soal alasan penahanan ketiga kapal ekspor tersebut. Saya cek dulu, katanya. Benarkah sang pejabat Polda Sulawesi Utara itu melakukan pengecekan? Karena ini biasanya loh. Seperti yang saya alami sendiri dengan seorang kombes di Polda kota saya tinggal. Kalau jawabnya saya cek dulu, itu artinya ngulur waktu sampai angka yang pas ketemu. Angka apa? Ya angka saja. Masa kalian nggak paham? Nah, menurut sumber yang bisa saya percaya tadi, ketiga kapal itu diminta sejumlah angka. Sumber itu juga menyebutkan nilai angka tersebut. Cuma nggak etis saja kalau saya tulis di sini besaran angkanya. Yang pasti, jumlah yang ditulis oleh sumber saya itu cukup lumayan besar untuk melepas 3 kapal ekspor tersebut. Apalagi untuk ukuran kapal ekspor kecil seperti kapal-kapal yang ditahan. Sumber saya itu sampai berkomentar, menyedihkan sekali, derajat orang kombes serendah itu hanya untuk angka segitu. Mohon diwaspadai, jangan sampai karir perwira begini, nanti malah moncer, ngeri. Kebangetan ya. Di satu sisi, Presiden Jokowi berjuang untuk meningkatkan ekspor di Indonesia. Di sisi lain, tak ada dukungan dari aparat di lapangan. Pak Kapolri mohon perhatiannya, agar apa yang diperjuangkan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor di dunia bisa terwujud dengan cepat. Semoga 3 kapal ekspor tersebut segera dilepaskan tanpa kesulitan yang berlanjut. Semoga saja. Bagaimana menurut Anda?